السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar sahibul haul almarhum wal maghfur lah Syekh Kiai Al-Haj Sa'id bin Kiai Al-Haj Armia, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Ahmad dan Kiai Haji Hasani. Tidak lupa hadir di tengah-tengah kita Habibana al-Mahbub Al-Habib Mahdi bin Ibn Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas wal-Habib Abdurrahman bin Abdullah Ibn Abdul Qadir bil-Fiqih wal-Habib Ahmad Al-Aidrus wal-Habib Mustafa Al-Hamid dan semuanya para habaib, begitu pula Gus Wafi dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, para tetamu Kiai Haji Sa'id bin Kiai Haji Armia. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah bersihkan hatinya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Habail kiram, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan haul seorang kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, almarhum wal maghfur lah Kiai Haji Sa'id bin Kiai Haji Armia yang ke-50. Sebelum saya menyampaikan satu dua patah kata, saya di sini ingin menyampaikan salam. Kehadiran saya di sini mewakili Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana waktu itu belum lama Romo Kiai Haji Ahmad datang langsung dan beliau meminta kepada Al-Faqir untuk hadir menggantikan Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik di tempat ini. InsyaAllah mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya beliau bisa hadir secara sendiri, secara langsung insyaAllah. Ahibba'il kiram, kalau orang bicara soal perbaikan, maka kaum madiyah, kaum materialisme hanya bicara soal perbaikan dari segi material. Ada yang bicara soal perbaikan hanya dari segi ekonomi. Ada yang bicara soal perbaikan dari segi sosial politik. Padahal kalau kita bicara perbaikan dengan kacamata Islam, Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah
Ini termasuk kitab Imam Al-Haddad yang jarang dibaca oleh orang, saudara. Beliau mengatakan bahwasanya rijalul alam arba'ah wa ala salahihim wa istiqamatihim yaduru salahuhu wa istiqamatuh. Terjemah kontekstualnya, di alam ini ada 4 kelompok, 4 golongan. Baik tidaknya dunia, baik tidaknya bangsa dan negara, bergantung kepada 4 golongan ini, saudara. Semakin banyak dari 4 golongan ini, maka keadaan bangsa, negara, bahkan dunia akan semakin baik, ibadallah. Dan semakin dikit orang dari 4 golongan ini, bahkan sebaliknya, yang ada justru kebalikan dari 4 golongan ini, maka keadaan bangsa, negara, bahkan dunia akan semakin rusak, ibadallah. Siapa saja 4 golongan tersebut, Habib? Yang pertama, kata Imam Al-Haddad, abidun, mustaqimun, zahidun, mutajarridun, dhu ma'rifatin billahi kamilah wa basiratin nafidah. Golongan pertama adalah orang-orang ahli ibadah yang istiqamah, yang betul-betul mutajarrid, fokus dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzu ma'rifatin billah, yang betul-betul kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Wa basiratin nafidah, yang punya mata hati tajam, saudara. Para kekasih-kekasih Allah yang tadi digambarkan, kita dengar bagaimana almarhum Kiai Haji Sa'id bin Kiai Haji Armia ibadahnya luar biasa. Dan kekasih-kekasih Allah yang lainnya yang begitu datang di malam hari. Qaumun idza arkhadh dhalamu suturahu lam tulfihim rahnal wita wal madja'i bal talqahum umudal maharibi qawaman lillahi akrim bisujudir ruk'i. Orang-orang yang begitu datang malam hari ketika manusia tertidur lelap lalai dengan tidurnya, saudara, mereka tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menangis akan dosa-dosanya, memohon ampun kepada Allah untuk dirinya, untuk orang-orang di sekelilingnya. Saudara, laulahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Tanpa mereka orang-orang soleh yang dekat kepada Allah, maka niscaya gunung-gunung ini akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan mereka. Ahlan wa sahlan, kita ucapkan selamat datang untuk orang tua kita, guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Abdullah Bagir Ibn Ahmad Ibn Ali Ibn Ahmad Ibn Abdullah bin Talib Al-Attas. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal-afiyah, amin ya rabbal. Jadi itu, saudara, semakin banyak orang-orang soleh yang ahli ibadah, sembala didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saudara, kata Imam Al-Haddad, singkat saja, yang kedua, kalau mau negeri semakin baik, keadaan bangsa dan negara semakin baik, kata Imam Al-Haddad, harus banyak alimun bisyar'i, rasikhul qadami fil ilmi bil kitabi was sunnah, ya'malu bi ilmihi wa yu'allimun nasa wa yansahuhum wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa la yudahinu fid din wa la yakhafu fillahi lawmata laim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, saudara, kata Imam Al-Haddad, kalau mau negeri kita makin baik, bangsa kita makin baik, dunia makin baik, harus ada ulama. Ulama bukan sekedar ulama. Kadang-kadang zaman sekarang mentang-mentang viral sedikit dianggap ulama, padahal belum tentu bisa membedakan bagaimana cara istinja yang benar, yang salah, saudara. Yang arasikhul qadami fil ilmi bil kitabi was sunnah, ulama yang betul-betul memahami Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar faham, kata Imam Al-Haddad, tapi ya'malu bi'ilmihi, dia mengamalkan ilmunya. Apa yang dia lakukan sesuai dengan ilmunya, saudara.
wa yu'allimun nas, bukan sekedar mengamalkan ilmunya, tapi ilmunya diajarkan kepada orang lain. Enggak sampai di situ, saudara. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, tapi dia juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Wala yudahinu fiddin. Yang seperti ini, yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang lurus menyampaikan ajaran syariat Rasulullah, maka kemunkaran akan semakin sedikit, saudara. Kalau kemunkaran semakin sedikit, maka keadaan bangsa dan negara akan semakin baik. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi kata Imam Al-Haddad, kalau mau negeri kita makin baik, yang pertama harus banyak ahli ibadah yang istiqamah. Yang kedua harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, saudara, kata Imam Al-Haddad, kalau mau negeri kita baik harus banyak al-ghaniyus saleh, orang kaya yang soleh. Orang kaya kalau sudah soleh, saudara, yang fakir, musolla majelis taklim dibantu, orang-orang susah dibantu. Saudara, dunia ini kata Nabi mal'unah, dunia terlaknat kata Nabi. Ad-dunya kaljifah, dunia ini seperti bangkai, saudara. Hanya orang-orang gila yang berebut bangkai. Tapi kalau dunia ada di tangannya orang saleh, apa kata Nabi Muhammad? Ni'mal malus saleh lirrajulis saleh. Sebaik-baiknya harta yang baik yang berada di tangannya orang baik. Kalau dunia ada di tangan orang saleh, maka dunia akan menjadi penyebab perbaikan di tengah masyarakat. Alhamdulillah. Coba yang mengaminkan saya doakan, mudah-mudahan semua yang mengaminkan jadi orang kaya, yang soleh. Amin ya rabbal. Kemudian yang keempat, saudara, kata Imam Al-Haddad, mau negeri baik, bangsa baik, keadaan dunia baik. Yang keempat ini yang ingin saya sampaikan panjang lebar, saudara, yang berkaitan dengan keadaan kita saat ini. Yang keempat, kata Imam Al-Haddad, harus ada imamun adilun munsifun hasanus sirah salihus sarirah mustaqimus siyasah. Harus ada imamun, harus ada pemimpin adilun, yang adil, munsifun, yang betul-betul objektif, merangkul semuanya, saudara. Hasanus sirah, baik track rekornya, rekam jejaknya. Salihus sarirah, baik kepribadiannya. Mustaqimus siyasah, lurus di dalam mengatur rakyatnya. Masya Allah, saudara. Kalau pemimpin sudah adil, ibadallah, saking luar biasanya sampai-sampai Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengutip dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, bahwasanya Rasulullah bersabda, yaumun min imamin adil khairun min ibadati sittina sanah. Kata Rasulullah SAW, satu hari, saudara, satu hari dari pemimpin yang adil, dari pejabat yang baik, yang lurus, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Saya mau tanya orang Tegal, ada yang kuat sholat nggak berhenti-berhenti 60 tahun? Nggak ada. Andai kata pun ada yang kuat melakukan itu, saudara, maka satu hari dari pemimpin yang adil itu lebih baik, lebih afdal daripada ibadah 60 tahun, saudara. Kok bisa, Habib? Ya, karena kalau seorang yang ibadah sunnah, naf'uhu qasir, manfaatnya dirinya sendiri yang merasakan, saudara. Tapi kalau ada pemimpin adil, naf'uhu muta'addi, manfaatnya dirasakan banyak orang, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia bupati, punya jutaan rakyat. Kalau dia gubernur, punya puluhan juta rakyat. Kalau dia presiden, punya ratusan juta rakyat, saudara. Satu kebijakan baik yang dia buat, satu keadilan yang dia buat, dirasakan oleh jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta orang, saudara. Bagaimana nggak tinggi makamnya? Maka saya selalu mengatakan, di berbagai tangan kekuasaan mengambil tindakan, baru dia nggak tempat. Namanya Alexis.
maksiat, Pak. Besar. Tempat zina segala macam, saudara. Itu Habib Kiai belasan tahun berusaha nutup, nggak berhasil. Yang namanya Habib Kiai udah ceramah, qala Allah, qala Rasul, sampai mulut bebusa nggak didengerin, saudara. Dulu ada ormas di Jakarta, tugasnya amar ma'ruf nahi munkar, FPI saat itu, saudara. Itu belasan tahun berusaha nutup Alexis, nggak berhasil, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Di tahun 2017-an Allah kasih saat itu di Jakarta kita pemimpin yang baik. Saat itu ulama maju ke beliau, Pak, tolong ini Pak, ini tempat maksiat, ini ngerusak masyarakat ini Pak, ini bikin hancur negeri kita ini Pak. Apa yang terjadi? Beliau tampung aspirasi, nggak pakai lama, saudara. Nggak usah pakai banyak ngomong, cuma dengan selembar kertas, satu tanda tangan, tempat maksiat yang belasan tahun tidak bisa ditutup, seketika berhasil ditutup, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa. Makanya kita merindukan dapat pemimpin yang saleh. Amin, amin. Bagaimana caranya kita dapat pemimpin yang saleh? Minimal ada dua caranya, saudara. Yang pertama, kata Rasulullah, kama takunu yuwalla alaikum, kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas kalian sebagai rakyat menentukan kualitas pejabatnya, saudara. Kalau rakyatnya baik, rakyatnya dekat kepada Allah, rakyatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kita pejabat yang baik, saudara. Tapi kalau rakyatnya makin jauh sama Allah, makin senang maksiat, bagaimana mau dapat pemimpin yang baik? Kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas kalian menentukan kualitas pemimpin kalian. Makanya kita jangan hanya menuding orang lain, saudara. Kalau kita pengen dapat pemimpin yang soleh, sekali-kali tuding diri kita sendiri, tuding keluarga kita, introspeksi keluarga kita, saudara. Jangan sampai kita teriak-teriak pengen dapat pemimpin yang soleh, tapi subuhnya masih kesiangan, saudara. Teriak-teriak mau dapat pemimpin yang soleh, anak istrinya masih keluar rumah, nggak nutup aurat. Teriak-teriak mau dapat pemimpin yang soleh, orang sekitarnya masih main judi online. Berapa banyak sekarang judi online di mana-mana, saudara. Bagaimana mau dapat pemimpin yang saleh? Makanya Bapak Ibu sekalian, saya di berbagai provinsi dari kemarin keliling, saya sampaikan di mana-mana. Ini 14 Februari, tinggal hitungan hari, saudara. Kalau mau dapat pemimpin yang saleh, yuk mumpung bulan Rajab, Syahrul Istighfar, dari Sabang sampai Merauke, kita gerakan yang namanya gerakan taubat nasional, saudara. Istighfar nasional, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri kita, introspeksi keluarga kita, lihat orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan kalau kita betul-betul taubat minta ampun kepada Allah, Allah akan berikan kita pemimpin yang saleh. Allah akan berikan kita pemimpin yang adil. Amin ya rabbal. Itu yang pertama, saudara. Jadi yang pertama caranya dari bawah ke atas. Rapikan rakyatnya, Allah akan berikan pemimpin yang soleh. Yang kedua, kalau tadi dari bawah ke atas, yang kedua dari atas ke bawah. Apa maksudnya Habib dari atas ke bawah? Yang namanya pemimpin soleh harus diperjuangkan, pemimpin adil harus diperjuangkan. Makanya di dalam syariat disebutkan, walaupun ini manzumahnya dalam manzumah tauhid, tapi ini masalah fiqhiyat, kata Imam Al-Ghazali. Wa wajibun nasbul imamil adli bisyar'i fa'lam la bihukmil aqli. Ngangkat pemimpin yang adil itu wajib. Itu kalau lemes-lemes ini, itu kurang semangat, itu wajib. Makanya nasbul imam al-adil hukumnya fardu kifayah. Kalau nggak ada yang memperjuangkan, dosa, saudara. Wajib, bukan hanya dari bawah ke atas, tapi dari atasnya juga harus diperjuangkan. Li'anna nasa ala dini mulukihim. Rakyat itu tergantung bagaimana juga kualitas pejabatnya. Ini satu sama lain saling berkaitan, saudara. Makanya Anda kalau milih pemimpin, jangan milih pemimpin karena fanatisme golongan. Haram kita milih pemimpin karena fanatisme golongan, saudara. Sudah tahu tidak benar, tapi gara-gara fanatisme golongan kemudian tetap dipilih.
Bangsa ini terlalu besar untuk dikorbankan karena fanatisme golongan, saudara. Jangan sampai kita milih pemimpin gara-gara jawab yang jujur. Ini mendekati pemilu, yang nebar-nebar duit banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Diancam sama Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Wa la yuzakkihim, Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosanya. Wa lahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa di antara 3 golongan tersebut? Di antaranya rajulun baya'a imaman lam yubayi'hu illa lidunyah fa in a'tahu ma yurid waffa lahu wa in lam yu'tihi lam yuwaffi lahu. Kata Nabi Muhammad, di antara yang diancam sama Nabi, kalau ada seseorang yang membaiat imam. Baiat itu bahasa fikih, saudara. Baiat bahasa fikih. Kalau kita tuangkan dalam konteks demokrasi saat ini, ya baiatnya pemilihan. Karena kita meyakini negara kita sah secara syariat, saudara. Maka siapa yang milih imam, tidak lain dan tidak bukan dia milih pemimpin gara-gara duit. Fa in a'tahu ma yurid waffalahu wani piro. Kalau dikasih dipilih, kalau nggak dikasih nggak mau milih, saudara. Padahal baik. La ilaha illallah, diancam sama Rasulullah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok, yang disogok, dua-duanya di neraka, saudara. Gara-gara 200.000 mau masuk neraka. Sorry Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Hati-hati, saudara. Hati-hati, saudara. Jangan mimpi korupsi bisa diberantas kalau money politik uang nggak diberantas. Itu yang namanya KPK mengatakan sumber korupsi di negeri kita politik uang, saudara. Orang kalau mau naik, dia bagi-bagi uang di mana-mana, ngeluarkan uang di mana-mana. Itu begitu naik, saudara, yang pertama difikirkan apa? Balik modal. Akhirnya apa yang terjadi? Semakin banyak mengeluarkan uang haram, semakin banyak korupsinya nanti, saudara. Nggak ada orang mau buang-buang uang begitu saja, saudara. Makanya banyak caleg-caleg yang begitu naik, udah keluar duit banyak, tahu-tahu nggak berhasil, masuk rumah sakit jiwa, saudara. Betul atau tidak? Jangan sampai kita milih pemimpin gara-gara uang. Bangsa kita terlalu besar dikorbankan karena uang, saudara. Lantas Habib, bagaimana kita pilih pemimpin? Bagaimana kita milih pejabat? Baik yang eksekutif atau yang legislatif, saya bicara secara umum. Mililah dengan ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertimbangkan baik-baik, sautak amanah. Pilih sesuai dengan syariat bagindanya Nabi besar Muhammad. Habib, emangnya Islam ngatur-ngatur politik? Saudara, Islam ini agama yang sempurna, agama yang paripurna. Ya, saya setuju. Yang namanya politisasi Islam haram. Dia menjual ayat-ayat Allah. Orang menggunakan Islam untuk kepentingan politik pribadinya, untuk kepentingan politik kelompoknya. Islam dijual, haram. Politisasi Islam haram. Tapi islamisasi politik wajib. Apa maksudnya islamisasi politik? Berpolitiklah sesuai dengan tuntunan Islam. Islam ini agama yang sempurna. Jangankan urusan politik yang berkaitan dengan ratusan juta orang, saudara. Urusan istinja saja yang berkaitan dengan sesuatu yang najis diajarkan detail oleh Islam, saudara. Urusan masuk kamar mandi pakai kaki, keluar kamar mandi pakai kaki, berkaitan dengan tempat yang banyak kotorannya diajarkan oleh Islam. Apalagi yang berkaitan dengan ratusan juta orang. Makanya para ulama, saudara, banyak ngarang kitab tentang politik Islam. Al-Imam Al-Haramain mengarang kitab judulnya Al-Ghiyathi, Ghiyathul Umam Fitiyasi Dhulam, tentang politik Islam. Tebal kitabnya, saudara. Al-Imam Al-Mawardi nulis kitab judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayat Ad-Diniyah, tentang politik Islam, saudara. Panjang lebar. Dan masih banyak ulama-ulama lain yang menulis tentang politik Islam. Kalau kita mau rincikan bagaimana syarat pemimpin yang mereka sebutkan, panjang, saudara. Tapi setidak-tidak
setidak-tidaknya kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan, kalau kita mau milih pemimpin, lihat 3 hal, saudara. Ada berapa hal yang mesti dilihat? Semua yang kita mau pilih, yang presidennya, yang calon legislatifnya, minimal 3 hal yang mesti kita lihat, saudara. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, lihat surah. Yang pertama apa? Coba ikutin sama-sama biar hafal. Yang pertama, surah. Yang kedua, sarirah. Yang kedua apa? Sarirah. Yang ketiga, sirah. Yang ketiga apa? Tadi yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, surah. Apa maksudnya surah, Habib? Diatur di dalam kitab-kitab fikih. Al-Imam Mawardi ngatur, saudara. Kalau milih pemimpin harus yang fisiknya layak untuk memimpin, saudara. Makanya di dalam fikih nggak sah kalau kita milih pemimpin yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa bicara, yang sudah tidak bisa bergerak. Misalkan sudah stroke di atas tempat tidur, sudah tidak bisa bergerak lagi. Bagaimana dia memimpin rakyatnya? Sedangkan ngurus dirinya saja tidak bisa. Itu yang pertama. Kira-kira jelas atau tidak? Itu surah yang pertama. Yang kedua, sarirah. Bapak Ibu lihat pemimpin, lihat sarirahnya. Sarirah itu sebetulnya hati, saudara. Sarirah sebetulnya hati. Tapi maksudnya sarirah di sini adalah kepribadiannya. Lihat bagaimana imannya kepada Allah. Lihat bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, jangan sampai kita milih orang yang fasik, orang yang enggak jalankan perintah Allah, orang yang tidak sholat, orang yang melakukan maksiat, orang fasik, saudara. Allah saja dikhianati, apalagi rakyat, saudara. Betul atau tidak? Betul. Berkaitan dengan sirah, kata Imam Mawardi, sarirah, keberaniannya, saudara. Integritasnya. Pertimbangkan baik-baik. Jangan asal milih, saudara. Yang ketiga, sirah. Apa yang ketiga? Sirah itu artinya track record. Lihat bagaimana track recordnya. Lihat bagaimana rekam jejaknya. Dulu kalau dia pernah mimpin, amanat atau tidak? Jujur atau tidak? Berprestasi atau tidak? Bagaimana hubungannya dengan umat? Bagaimana hubungannya dengan ulama? Bagaimana dia dalam menjalankan programnya? Baik atau tidak? Perhatikan, saudara. Cari yang terbaik. Surahnya, sarirahnya, sirahnya, cari yang baik, saudara. Habib, ini dari nomor 1, 2, 3 saya sudah pertimbangkan. Saya nggak dapat mana yang terbaik. Apa yang mesti saya lakukan, Habib? Kalau Anda nggak tahu, Anda bingung, Anda sudah beristikharah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, nggak tahu, bingung, nggak usah khawatir. Tinggal tanya sama ulama. Jangan kita main nyelonong sendiri. Kita ini orang Indonesia, alhamdulillah Allah kasih nikmat. Dari kecil udah sama ulama. Waktu lahir mau didoakan, yang dicari siapa? Orang kompak, yang dicari siapa? Ulama. Besaran dikit akikah, yang dicari siapa? Ulama. Besaran dikit mau disunat, yang dicari siapa? Dokter. Habis dokter didoakan oleh ulama. Besaran dikit mau nikah, yang dicari ulama, minta doa. Besaran dikit terus mau bikin rumah tasyakuran, minta doa sama ulama. Sampai mati yang dicari ulama. Dari kecil sampai besar yang dicari ulama. Giliran milih pemimpin, ulamanya dibuang, yang diambil duit 200.000. Sorry Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas atau tidak? Sautak amanah, suaramu amanah. Jangan kau pilih kecuali yang kau yakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertimbangkan baik-baik. Kalau kamu nggak tahu, tanya sama biar ulama yang mempertimbangkan mana yang paling baik surahnya, mana yang paling baik sarirahnya, mana yang paling baik sirahnya. Kalau ada pilihan-pilihan yang baik, biarkan ulama kita seperti Kiai Haji Ahmad bin Kiai Said bin Kiai Armia yang mempertimbangkan mana yang maslahatnya paling besar buat umat, mana yang mudaratnya paling kecil buat umat. Kalau ada pilihan-pilihan yang buruk, pertimbangkan malah yang paling sedikit mudaratnya buat umat. Jangan sampai kita sembarang pilih, akhirnya kita bikin susah umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jawab yang kompak semuanya. Siap milih pemimpin yang bertakwa kepada Allah? Kurang semangat, kurang kompak. Siap milih pemimpin yang bertakwa kepada Allah? Siap milih pejabat yang bertakwa kepada Allah? Siap ikut komando para ulama?
siap ikut para ulama yang istiqamah, siap ikut arahan ijtima ulama. Semua angkat tangannya tegal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Dan terakhir saya ingatkan, apapun keadaannya tetap jaga ketertiban. Setuju? Jaga kedamaian, jangan saling caci maki, jangan saling jangan saling jangan saling merendah, jangan saling putus jangan saling putus silaturahmi. Apalagi ibu-ibu nih, Bu, sehat Bu. Kalau beda pilihan jangan berantem sama suami Bu ya. Andai kata ibu-ibu milih Anies Baswedan, suami milih Muhaimin Iskandar, nggak usah berantem Bu. Betul atau tidak? Pokoknya ikut romo Kiai Haji Ahmad bin Kiai Said. Setuju? 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 Siap ikut dengan guru kita. Takbir. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang soleh. Allah berikan kita pemimpin yang adil. Allah jaga NKRI. Allah jaga Indonesia. Dan kita doakan mudah-mudahan Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Dan Yaman yang saat ini juga diserang oleh Amerika dan Inggris. Gara-gara Yaman bela Palestina, saat ini Yaman diserang oleh Amerika dan Inggris. Mudah-mudahan Yaman juga diberikan kemenangan oleh Allah. Israel dan sekutunya dihancurkan oleh Allah. Mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diberikan pemimpin yang saleh oleh Allah, diberikan pejabat-pejabat yang cinta Rasulullah, yang cinta Rasulullah, yang cinta Rasulullah. Dan mudah-mudahan semua rakyat Indonesia dijaga dari fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan pertimbangkan baik-baik sebelum kita gunakan suara kita, pertimbangkan baik-baik karena sautuka amanah. Suaramu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.